Kami, mahasiswa-mahasiswi Katolik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, akan mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Petrus Menyembuhkan Eneas dan Membangkitkan Dorcas, yang diangkat dari ayat Alkitab Kisah Para Rasul bab 9 ayat 32 sampai 43. Panggung menggambarkan rumah sederhana. Eneas berbaring di tikar. Suatu hari, ketika Petrus berkeliling untuk menguatkan jemaat, ia datang ke kota Lida. Di sana tinggal seorang bernama Eneas yang sudah 8 tahun lumpuh dan tak bisa berjalan. Aku hanya bisa berbaring setiap hari. 8 tahun sudah. Aku tak pernah makan. Petrus masuk bersama Maria dan Marta. Bukankah Petrus, inilah Eneas yang kami ceritakan kepadamu. Dia sudah lama kembali di tempat hidupnya. Kami telah berdoa untuknya setiap hari. Namun, ada yang berubah. Mungkin hari ini kita puasa. Eneas, Tuhan telah menyembuhkan dia. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Eneas menatap Petrus, lalu perlahan bangkit. Ia berdiri dengan gemetar, lalu berjalan. Aku bisa berdiri. Aku sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mujizatnya nyata di antara kita. Sekarang semua orang akan tahu bahwa Yesus hidup dan berkuasa. Semua orang di Lida dan Saron melihat Eneas yang telah sembuh itu. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Panggung menunjukkan rumah dengan suasana duka. Dorcas terbaring tak bernyawa. Murid-murid perempuan berkumpul di sekelilingnya sambil menangis. Sementara itu, di kota Yope, ada seorang murid perempuan bernama Dorcas, juga disebut Tabita. Ia dikenal karena banyak berbuat baik dan menolong orang miskin. Tapi pada waktu itu, ia jatuh sakit dan meninggal. Dorcas begitu baik, dialah yang telah menjahitkan jubah bagiku saat musim dingin telah tiba. Dan dia yang mengajarkan kami menjahit, supaya kami bisa membantu orang lain juga. Kota ini terasa
dibaringkan. Mereka berjalan ke kamar tempat Dorcas berbaring. Para murid perempuan menunjukkan hasil karya Dorcas, pakaian, jubah, serta selendang. Telah Petrus, ini adalah hasil karya-karya dari Dorcas. Ia membuatnya untuk janda-janda dan anak yatim tanpa meminta imbalan sedikitpun. Kami semua meminta kasih kepadanya. Petrus menatap tubuh Dorcas dengan sedih. Keluarlah semua sebentar, aku ingin berdoa kepada Tuhan. Semua murid perempuan keluar perlahan. Petrus berlutut dan berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kehidupan. Tunjukkanlah kasih dan kuasa-Mu agar semua orang tahu Engkau hidup. Ia berdiri, menoleh ke tubuh Dorcas. Tabita, bangunlah. Dorcas membuka matanya perlahan dan duduk. Petrus menolongnya berdiri. Petrus, sungguh aku hidup. Sungguh besar kasih Tuhan. Iyalah saudari-saudari, Dorcas telah hidup kembali. Petrus memanggil semua murid perempuan masuk kembali. Air mata duka berubah menjadi sukacita. Kuasa Tuhan benar-benar nyata di antara kita. Kami akan mengumumkan kepada semua orang bahwa kasih dan kuasanya sungguh luar biasa. Dorcas, kami sungguh bersyukur engkau kembali bersama kami. Demikianlah persembahan